Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa tawaffani muslimin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kalian. Anak-anak, silakan berdiri sejenak. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dalam mewujudkan rasa nasionalisme pada diri kita. Silakan berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, terpandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, silakan duduk kembali. Coba dilihat kanan kiri kalian, apakah masih ada sampah? Jika masih ada, silakan dibuang ke tempat sampah. Sudah? Kita mengikuti hadis Nabi, yakni an-nadhafatu minal iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Nabi Muhammad sangat menyukai kebersihan dan keindahan. Jika kelas kalian bersih, otomatis belajarnya pasti nyaman. Paham? Burani akan absen terlebih dahulu. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Hadir semua, Bu. Oke, absen dulu sama Burani. Abida? Hadir. Adel? Hadir. Adin? Hadir. Oke. Masuk semua ya? Anak-anak, Burani ingin mengingatkan kembali, di dalam kelas ada kesepakatan kelas yang pertama harus saling menghargai pendapat. Yang kedua, fokus dan aktif dalam berdiskusi. Yang ketiga, harus menjaga ketenangan di dalam kelas. Masih ingat? Masih. Oke, anak-anak, pembelajaran
Action. Oke anak-anak, kita membahas terlebih dahulu minggu depan kemarin kita membahas tentang wafatnya Rasulullah. Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Apa? Kapas. Oke, anak-anak, minggu kemarin kita membahas tentang wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang masih ingat siapa yang ditunjuk untuk menggantikan kepemimpinan umat Islam? Saya, Bu. Silakan, Tiara. Yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Tepat. Nah, anak-anak, mengapa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq sangat penting dalam menjaga persatuan umat Islam setelah wafatnya Rasulullah? Ya, Der. Beliau adalah sahabat terdekat Nabi. Ketegasannya dalam menghadapi suku-suku yang enggan membayar zakat atau mengikuti Nabi palsu. Terus, Adel. Lanjut, kemajuan apa saja yang berhasil dicapai umat Islam pada masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq dan apa saja dampaknya bagi umat Islam? Baik, Aki. Oke. Menurut pendapat kalian nih, nilai kepemimpinan apa yang bisa kita ambil dari Abu Bakar As-Siddiq untuk diterapkan di kehidupan kita sehari-hari? Saya, Bu. Ya, Rana. Menurut pandangan saya, nilai-nilai Abu Bakar As-Siddiq sangat kontekstual untuk pemimpin modern seperti kejujuran, musyawarah, kesederhanaan. Terus, Rana. Jika kalian menjadi pemimpin, sikap apa saja yang kalian teladani dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk membawa kemajuan bersama? Ya, udah. Sikap yang akan saya teladani jika menjadi pemimpin, saya akan menekankan sikap tegas dalam diri, pemberitahuan pelayanan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat kita semua. Anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah membahas tentang masa kepemimpinan Abu Bakar agar kalian mampu belajar capaian-capaian apa saja yang dicapai Abu Bakar dalam menjadi pemimpin dan juga belajar tentang nilai-nilai apa saja yang bisa kita ambil pada masa kepemimpinan Abu Bakar untuk kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih, Mas. Ayo. Anak-anak, sekarang kalian nanti lihat video pembelajaran di depan. Ini adalah membahas tentang masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Silakan diamati. Mas. Oke, sekarang kita melihat video pembelajaran tentang masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq. Silakan diamati. Assalamualaikum sahabat. Ini adalah channel yang membahas sejarah Islam. Kali ini yang akan kita bahas adalah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Namun sebelum lanjut, mari berkunjung diri dengan klik subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Like dan share video ini jika bermanfaat bagi kalian dan kerabat kalian.
Peristiwa wafatnya Nabi Muhammad SAW menyebabkan kesedihan kaum muslimin di Madinah. Tidak ada Nabi bersama mereka menjadi periode yang sangat sulit bagi kaum muslimin. Wafatnya Nabi memunculkan pertanyaan tentang kepemimpinan di Madinah. Selama 23 tahun, Nabi memimpin umat muslim secara politis dan spiritual yang langsung dipimpin oleh kekuatan ilahi. Kini, Nabi tidak ada lagi. Apa yang akan terjadi kepada masyarakat yang dibangun Nabi Muhammad? Siapa yang akan memimpin umat Islam sepeninggal Nabi? Sebelum jenazah Nabi dikuburkan, sekelompok tokoh utama dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor berkumpul untuk menjawab pertanyaan soal kepemimpinan. Ketika itu, muncul usulan dua negara. Artinya yang satu dipimpin oleh orang Ansor dan yang satu dipimpin oleh orang Muhajirin. Namun usulan ini dianggap mengancam perpecahan umat. Akhirnya Umar bin Khattab mencalonkan Abu Bakar As-Siddiq menjadi pemimpin politik negara Islam yang berpusat di Madinah tersebut. Abu Bakar adalah pilihan tepat, sebab setelah Khadijah, dialah orang pertama yang menerima Muhammad sebagai nabi dan mengikuti ajarannya. Abu Bakar As-Siddiq mendapat gelar Khalifatul Rasul, yang artinya pengganti Rasulullah atau biasa disebut Khalifah. Namun Khalifah bukanlah nabi. Al-Quran jelas menyatakan bahwa Rasulullah Muhammad sebagai nabi terakhir dan tidak ada lagi nabi yang datang setelahnya. Tugas Khalifah bertindak sebagai pemimpin politik dengan mengikuti teladan yang diberikan Nabi Muhammad saat memimpin Madinah. Khalifah Abu Bakar melanjutkan program yang belum terlaksana di masa Rasulullah, seperti pengiriman pasukan perang Usamah bin Zaid. Abu Bakar tetap mengirim pasukan tersebut ke Syam yang selatan untuk bertempur melawan Zaidan sebagai kelanjutan atas perang Mu'tah. Ekspedisi ini menunjukkan tujuan politik umat Islam tak akan berhenti sepeninggal Nabi. Di saat yang bersamaan, berbagai suku dunia yang baru masuk Islam mulai memberontak dan tidak mau membayar zakat. Padahal zakat merupakan pilar penting dalam Islam. Mereka beralasan dengan wafatnya Nabi, maka semua setia kepada Islam tidak terlalu lebih. Tak hanya suku Bani yang memberontak, juga muncul sejumlah orang yang mengaku sebagai nabi. Yang paling menonjol di antara orang yang mengaku nabi tersebut adalah Musailamah Al-Kadzdzab. Abu Bakar menyatakan mereka yang memberontak dengan tak mau membayar zakat dinilai telah keluar dari Islam atau murtad. Adapun munculnya nabi palsu merupakan ancaman bagi Islam. Atas kondisi ini, tindakan militer diambil Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ia menunjuk Khalid bin Walid sebagai panglima pasukan yang dikirim ke bagian timur untuk memadamkan gerakan pemberontakan. Khalid bin Walid terkenal di saat Rasulullah Arab karena ia belum pernah kalah dalam pertempuran yang dilakukannya sebelum atau sesudah masuk Islam. Inilah alasan mengapa Khalid bin Walid terpilih sebagai pemimpin ekspedisi ini, karena memiliki pengalaman peperangan gunung dan mempunyai keahlian kavaleri. Benar saja, pasukan yang membawa panglima Khalid berhasil mempertahankan Madinah dari ancaman pemberontakan serta berhasil memukul mundur pasukan Musailamah Al-Kadzdzab. Bahkan Musailamah sendiri terbunuh dalam peperangan yang dikenal dengan perang Yamamah tersebut. Perlahan-lahan, kesetiaan kepada Khalifah menyebar di seluruh Jazirah Arab. Khalifah menyuruh suku-suku untuk kembali ke Islam dan memerangi mereka yang masih memberontak. Pada tahun 633 Masehi, perang melawan kemurtadan selesai. Seluruh Arab bersatu sebagai sebuah negara Islam. Sampai di titik ini, Islam telah berhasil selama mengobati tantangan politik, menghapuskan pertanyaan tentang kesetiaan pada Islam dan pimpinan politik sepeninggal Nabi. Selain memperkuat keberlanjutan negara Islam, masa kekhalifahan Abu Bakar sangat penting bagi pelestarian Al-Quran dalam bentuk tertulis. Dalam perang Yamamah, banyak menghafal Al-Quran yang gugur, sedangkan Al-Quran sendiri ditulis secara terpisah dan tersebar di kalangan kaum muslimin. Namun, di masa Abu Bakar,
Al-Quran telah berhasil disatukan melalui Sahih Bukhari agar seluruh naskah Al-Quran yang tersebar dikumpulkan dan diperiksa lagi dengan ingatan para sahabat yang dapat dipercaya, disimpan di lokasi terpusat untuk berjaga-jaga atas skenario yang tidak diinginkan jika semua penghafal Al-Quran meninggal. Kekhalifahan Abu Bakar hanya berlangsung dari tahun 252 Masehi hingga wafatnya pada tahun 434 Masehi. Dalam 2 tahun ini, Khalifah Abu Bakar mampu menstabilkan negara Islam sepeninggal Nabi dan melengkapinya dengan memanfaatkan melemahnya kekuatan Imperial Romawi di belahan utara. 2 tahun masa kepemimpinannya telah membuahkan teladan tentang peran Khalifah dalam umat Islam dan keberlanjutan keyakinan Muslim setelah Nabi wafat. Bahkan, kepemimpinan Abu Bakar sebagai Khalifah menjadi contoh bagi Khalifah berikutnya. Teladan terakhir yang ditanamkan Abu Bakar adalah pemilihan penerusnya. Abu Bakar tidak menunjuk keturunan sebagai pewaris tahta kepemimpinan Madinah. Ia memilih seseorang yang ia yakini paling memenuhi syarat dan mampu menunjukkan tugas sebagai Khalifah. Pada akhir hayatnya, ia menunjuk Umar bin Khattab sebagai penerus. Mungkin sahabat video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Jika ada yang ingin ditambahkan, silakan berikan komentar di bawah. Oke, sudah diamati semua? Dari video pembelajaran tadi yang sudah kalian lihat, apa hal poin penting yang kalian tangkap dalam masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq? Saya Bu, Ya, silakan Iim. beliau menjabat selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan dari tahun 11 Hijriah hingga 13 Hijriah atau sekitar 622 sampai 624 Masehi. Beliau juga dipilih melalui mekanisme musyawarah antara kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Masa jabatan yang singkat ini sebagian besar digunakan untuk konsolidasi internal seperti menghadapi ancaman Nabi palsu, kaum murtad dan kelompok yang membangkang membayar zakat, yaitu orang digital, serta memulai upaya koordinasi Al-Quran. Oke, tepuk tangan buat Iim. Oke, kita membahas dulu latar belakang Khulafaur Rasyidin. Nabi Muhammad SAW wafat pada 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. Nabi wafat tanpa menunjuk pengganti secara langsung. Adanya terjadi perbedaan pendapat tentang calon pemimpin umat Islam, yakni ada 2 kelompok yang berpendapat dari kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Biografi singkat Abu Bakar As-Siddiq. Mempunyai nama asli bernama Abdullah bin Kunafa. Siapa? Abdullah bin Kunafa. Abdullah bin Kunafa adalah nama asli Abu Bakar sebelum memeluk agama Islam. Abu Bakar As-Siddiq sendiri diberi nama oleh Rasulullah. As-Siddiq artinya selalu membenarkan perkataan Nabi Muhammad, terutama tentang peristiwa Isra Mi'raj. Banyak sekali yang meragukan peristiwa Isra Mi'raj, namun Abu Bakar mempercayai bahwa Isra Mi'raj itu ada dan terjadi. Kita belajar dari sifat-sifatnya Abu Bakar. Yang pertama, Abu Bakar mempunyai sifat yang jujur, lembut, pemberani, dan rendah hati. Sekaligus beliau adalah orang yang dermawan.
perjuangan di agama Islam. Oke. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, umat Islam mulai Oke. anak-anak, setelah wafatnya Rasulullah SAW, umat Islam mulai ada keguncangan. Siapa yang bisa menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad sebagai khalifah? Kaum Muhajirin dan kaum Ansor mulai bermusyawarah, berdiskusi siapa yang pantas menggantikan kepemimpinan Nabi Muhammad. Saat itu kaum Muhajirin menunjuk Abu Bakar sebagai pengganti, namun kaum Ansor menunjuk Sa'ad bin Muhaid sebagai pengganti khalifah. Pada saat itu Umar bin Khattab memberi alasan kenapa Umar bin Khattab menunjuk Abu Bakar. Yang pertama, Abu Bakar adalah sahabat pertama yang mengikuti Nabi Muhammad masuk Islam. Yang kedua, Abu Bakarlah yang pertama mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Yang ketiga, Abu Bakarlah yang ditunjuk Nabi Muhammad untuk menggantikan sebagai imam sholat ketika Nabi Muhammad sedang sakit. Itulah alasan Umar bin Khattab menunjuk Abu Bakar sebagai khalifah. Pada saat itu umat Islam menyetujui apapun yang dikatakan Umar bin Khattab, karena memang yang dilihat Abu Bakar adalah orang yang seperti itu, orang yang baik dan patut dijadikan seorang pemimpin. Apa yang dicapai Abu Bakar selama menjadi khalifah? Yang pertama adalah memberantas nabi palsu. Yang pertama tentang perang Ridha. Perang Ridha di dalamnya membahas tentang memberantas nabi-nabi palsu dan memberantas orang-orang yang murtad keluar dari agama Islam, dan juga memberantas orang-orang yang memberontak tidak mau membayar zakat. Itu kecapaian yang pertama tentang perang Ridha. Yang kedua tentang kodifikasi Al-Quran. Pada saat Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, Abu Bakar mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran dari ulama-ulama yang gugur pada peperangan Yamamah. Abu Bakar diberi arahan oleh Umar bin Khattab untuk mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga tentang perluasan wilayah. Abu Bakar mengirim pasukan untuk memperluas wilayah dari wilayah Syam sampai ke wilayah Irak. Yang ditunjuk siapa tadi, Panglima Perang?
Jika aku benar, maka bantulah aku. Jika aku salah, maka luruskanlah aku. Itulah rendah hati yang dimiliki oleh Abu Bakar. Yang ketiga adalah tentang cinta Al-Quran. Saat itulah Abu Bakar mulai membukukan Al-Quran agar tetap terjaga sampai sekarang. Benar apa tidak? Benar. Oke, anak-anak. Dari penjelasan dari Bu Rani tadi, Bu Rani mau tanya, siapa yang ditunjuk? Siapa yang ditunjuk sebagai pemimpin pengganti Rasulullah? Siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Nama asli dari Abu Bakar As-Siddiq bernama siapa? Ya. Abdullah bin Abi Quhafa. Ya, Abdullah bin Abi Quhafa. Benar? Oke, anak-anak ada yang masih ditanyakan? Tidak. Ada yang perlu ditanyakan? Ya, silakan. Kenapa banyak yang mengaku Nabi palsu saat itu? Oke, kenapa banyak yang mengaku nabi palsu? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Bu Rani berharap nanti ada yang lebih proaktif lagi dalam bertanya, ya? Ya. Kenapa banyak sekali muncul para nabi palsu? Yang pertama karena kondisi ekonomi yang tidak stabil. Yang kedua karena masalah ambisi. Siapa yang bisa menjadi nabi, seorang pemimpin yang bisa leluasa untuk berkuasa di negara. Itu ambisinya. Yang ketiga adalah orang-orang yang merasa bahwa ketika Nabi Muhammad sudah wafat, maka peraturan apapun tidak bisa berjalan kembali. Yang ketiga adanya bisikan, adanya hasutan dari Persia dan Romawi. Bagaimana caranya? Banyak sekali mengatakan bahwa menjadi nabi itu enak, menjadi seorang pemimpin yang bisa leluasa mengarahkan A sampai Z. Bagaimana umat ini bisa mempercayai menjadi seorang nabi adalah orang yang bisa dihormati banyak orang. Itulah menyebabkan banyak sekali nabi-nabi palsu. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada lagi pertanyaan? Kalian sudah dibagi kelasnya? Sudah ke atas? Oke, kalian sudah dibagi sama Bu Rani kelompok-kelompoknya. Sekarang Bu Rani akan membagikan LKPD. LKPD ini yakni di dalam LKPD kalian harus bisa memecahkan masalah. Oke? LKPD ini membahas tentang berbasis masalah. Di dalam LKPD-nya ada beberapa masalah
paketnya. Ada kesulitan? Terus pinter yang dikerjakan. Waiting for connection. Dibaca dulu, dikasih materinya ya. Bluetooth connected. Oke. Bang ya, udah ya. Tulis ya.
Kalian sudah selesai? Sudah ada yang belum yuk? Berani? Sudah, kelompok kedua sudah? Kelompok satu sudah? Kelompok tiga sudah? Oke, kita tunggu dulu kelompok dua biar selesai. Waiting for connection. Wait, Bluetooth connected. Oke? Oke, anak-anak, kita berdiri terlebih dahulu. Sebelum presentasi kita mulai, kita berdiri terlebih dahulu. Kita tepuk fokus terlebih dahulu ya. Tepuk satu, tepuk dua, melihat. Sebelum presentasi kita mulai, kita tepuk fokus terlebih dahulu. Sambil dulu saja ya. Tepuk satu, tepuk dua, melihat, mendengar, fokus. Oke, anak-anak, perwakilan dari kelompok satu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Bisa 4 anak maju ke depan yuk. Yuk, ya 4. Ayo 4. Yuk. Oke, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mendiskusikan hasil dari kerja kelompok kami. 1. Bagaimana kondisi umat Islam setelah wafatnya Rasulullah SAW? Setelah wafatnya Rasulullah SAW, banyak umat yang murtad dan enggan membayar zakat serta munculnya banyak nabi palsu. Tantangan apa saja yang dihadapi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada awal masa kepemimpinannya, krisis kepemimpinan, ketidakstabilan agama serta ancaman keamanan. Sebutkan minimal 3 kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Penumpasan pemberontakan, kodifikasi Al-Quran, perluasan wilayah dakwah. Jelaskan peran Abu Bakar dalam menjaga persatuan umat Islam, mulai dari mengirim pasukan untuk mempertahankan umat Islam, menjadi pemimpin yang adil, dermawan serta rendah hati, serta menjaga pemberontakan umat. Mengapa kebijakan Abu Bakar radhiyallahu anhu penting bagi kelangsungan dakwah Islam? Karena kebijakan Abu Bakar radhiyallahu anhu sangat penting, seperti perang melawan kaum murtad, nabi palsu hingga pembukuan Al-Quran. Sikap kepemimpinan apa saja yang ditunjukkan
Bakar selalu bersikap adil serta rendah hati dan ini patut untuk dicontoh. Bagaimana cara menerapkan nilai tersebut dalam kehidupan di sekolah atau di rumah? Dengan tidak menyalahgunakannya. Apa hal yang paling kamu pelajari hari ini? Secara Abu Bakar. 1. Janji diri. Mulai besok saya akan meneladani sifat Abu Bakar dalam hal memimpin sebuah kelompok. Sekian presentasi dari kelompok kami. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dan sudah dinilai sama Bu Rani. Untuk Bu Rani mau bertanya, apakah bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Alhamdulillah. Apa hal baru yang kalian dapatkan dalam belajar masa kepemimpinan Abu Bakar As-Siddiq? Davian? Secara Abu Bakar As-Siddiq Tentang sifat-sifatnya. tentang sifat-sifat Abu Bakar As-Siddiq. Oke, anak-anak, ini ada evaluasi singkat, kalian kerjakan sendiri-sendiri.
Waiting for connection.